Paus Fransiskus juga bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada hari Kamis 5 September 2024. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia disambut hangat dan meriah di Indonesia, tetapi menjadi debat serius bagi beberapa orang saudara kita umat Islam. Mengapa? Begitu viralnya di media sosial terkait sambutan kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin Katolik dunia ini, demikian pula viralnya perdebatan yang terjadi. Kok malah ada yang bilang supaya Menteri Agama dicopot dan Imam Besar Masjid Istiqlal dipecat? Emangnya ada apa? Nah, mungkin disinilah terlihat masih adanya orang yang tidak bisa membedakan kunjungan pribadi dan kunjungan kenegaraan. Tamu pribadi dan tamu kenegaraan. Media resmi Indonesia sudah jelas memberitahukan kalau kedatangan Paus Fransis adalah kunjungan kenegaraan. Kedatangannya resmi, tidak rahasia. Negara harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanannya selama di Indonesia. Nah, kunjungan Paus Fransiskus, pemimpin Katolik dunia ini dan pemimpin negara Vatikan, kunjungannya ke Indonesia merupakan kunjungan kenegaraan dan pastoral yang dilaksanakan oleh Paus Fransiskus dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia dan sebagai kepala negara Vatikan. Kunjungan ini telah dimulai sejak tanggal 3 September sampai tanggal 6 September. Kunjungan Paus Fransiskus, pimpinan tertinggi gereja Katolik dunia ini, melakukan perjalanan kerasulannya ke Asia dan Pasifik. Selain Indonesia, Paus Fransiskus juga akan berkunjung ke Papua dan ke Timor Leste dan terakhir ke Singapura. Dari data yang kita dapat himpun, kunjungan Paus yang terakhir ke Indonesia adalah tahun 1989. Berarti setelah 35 tahun, baru inilah kunjungan Paus ke Indonesia. Dan sebelumnya, Paus yang pernah datang ke Indonesia adalah Paus Paulus VI pada bulan Desember tahun 1970. Dan beliau tercatat sebagai paus pertama yang pernah datang mengunjungi Indonesia setelah Indonesia merdeka 25 tahun. Kemudian menyusul tahun 1889 kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada bulan Oktober. Kunjungan Paus sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik dunia ini adalah menunjukkan hubungan baik antara Indonesia dan Vatikan, menjadi bukti bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vatikan terjalin erat. Tak semua negara dikunjungi oleh Paus, tetapi Indonesia yang sangat multireligi ini menjadi pilihan untuk dikunjungi. Patut kita bangga dan bersyukur karena kunjungannya tentu membawa pesan perdamaian, mencerminkan pesan kebersamaan dalam perbedaan, indahnya toleransi. Ini harus kita petik dari kehadiran pemimpin tertinggi gereja Katolik dunia ini. Paus Fransiskus juga bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada hari Kamis 5 September 2024. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan Paus Fransiskus pun saling berjabat tangan. Kemudian Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus pun membalas dengan mencium tangan Nasaruddin Umar dan menempelkan tangan Nasaruddin Umar ke pipinya. Nah, hal ini juga menjadi perbincangan yang hangat dan serius. Apakah tidak boleh saling berjabatan tangan para pemimpin kita, para pemimpin agama? Inilah indahnya toleransi antar umat beragama. Dengan berjabatan tangan atau mencium kening, apakah itu sudah melanggar? Apakah itu sudah dosa atau dianggap najis? Nah, di sini kita harus perlu dewasa. Seperti yang kita tahu bahwa kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah tamu kenegaraan.
Kunjungannya bukan bersifat pribadi, bukan rahasia. Dan memang harus disambut oleh negara. Dan negara harus bertanggung jawab dengan keselamatannya di Indonesia. Kalau terjadi hal-hal buruk terhadap Paus Fransiskus, kepala negara Vatikan, tentunya Indonesia akan tercoreng di mata dunia. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tingkatkan kerjasama yang baik, toleransi, persahabatan, persaudaraan. Dan kalau kita melihat dari awalnya, dari akarnya, dari induknya, kita ini adalah bersaudara. Kita punya bapa leluhur yang sama, Abraham. Nah, di sini kita harus boleh mengerti. Nah, mari jalin kebersamaan, mari menjalin silaturahmi di tingkat daerah, kabupaten, di pusat dan dunia ini. Dan ini adalah suasana di dalam istana, di mana anak-anak kecil menggunakan pakaian adat tampak menyambut hangat kedatangan Paus Fransiskus. Kedatangan Paus Fransiskus ini merupakan kunjungan bersejarah bagi Indonesia karena ini merupakan kunjungan ketiga kalinya dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik di Vatikan. Tampak anak-anak ini juga membawa bendera merah putih dan juga bendera Vatikan untuk menyambut pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut. Agenda hari ini acara akan diawali dengan courtesy call dengan Presiden Joko Widodo selama 30 menit. Nantinya juga Paus Fransiskus juga akan mengadakan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan. Paus juga akan mengadakan pertemuan dengan para uskup di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga Jakarta. Lawatannya ke Indonesia pada tahun ini berlangsung selama 4 hari terhitung kemarin sejak tanggal 3 September hingga 6 September mendatang. Sejumlah pasukan sudah bersiap untuk berjaga mengamankan datangnya Paus Fransiskus di Istana Merdeka. Sejumlah tokoh juga sudah hadir untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Ada Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Kemudian ada Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kalau melihat agenda pada hari ini, nantinya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo akan tiba pukul 10. Namun nampaknya karena sudah bergerak Paus Fransiskus dari Kedubes Vatikan, kemungkinan waktunya akan lebih cepat tiba di Istana Merdeka. Dan Indonesia merupakan negara pertama dalam kunjungannya di Asia Pasifik. Ya, Presiden ini menyalami satu persatu anak-anak yang sudah siap menyambut kedatangan Paus, tentu dengan bendera Indonesia dan juga bendera Vatikan sebagai simbol keharmonisan dua negara ini. Dengan pakaian adat yang beragam, mencerminkan budaya Indonesia yang sangat kaya. Ini adalah kendaraan yang digunakan Paus Fransiskus sudah mulai tiba dan mendekati halaman Istana Merdeka Jakarta. Sama dengan kendaraan yang digunakan kemarin, yakni menggunakan kendaraan Innova.
Ya, Paus tampak duduk di samping kemudi pengendara. Riuh sorak-sorai anak-anak yang menyambut kedatangan Paus tampak menjadi penanda bahwa kedatangan Paus begitu dinanti di Indonesia sebagai kunjungan kenegaraannya.